Kisah berikutnya adalah tentang bagaimana Israel menyeberang Laut Teberau disertai oleh Tuhan Allah. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang ternyata laut terbelah itu bukan dalam fase yang singkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan maupun panjenengan semua dimanapun berada yang menyaksikan kanal YouTube GKJ Pekalongan, kembali menyapa saudara-saudara dalam Pelangi Sabda. Dan hari ini kita akan merefleksikan sepenggal kisah dalam perjalanan bangsa Israel. Setelah kemarin kita belajar soal Paskah Yahudi, kisah berikutnya adalah tentang bagaimana Israel menyeberang Laut Teberau disertai oleh Tuhan Allah. Dan kisah itu akan kita baca dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-22 khususnya. Beginilah kisahnya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Kemudian laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah umat Israel yang menyeberang Laut Teberau. Kisah ini begitu ikonik, terkenal sejak kita kecil. Misalnya ketika kita sekolah minggu, dalam imajinasi kita, termasuk saya, laut itu terbelah setelah Musa mengangkat tangannya atau tongkatnya begitu. Lalu saya membayangkan secara singkat dan tiba-tiba laut terbelah. Kemudian umat Israel berjalan di tengah-tengah laut yang sudah mengering itu, yang sudah terbelah itu. Namun kesan itu ternyata tidak selalu tepat kalau kita mencermati teks bacaan kita pada hari ini. Di dalam ayat yang ke-21, ternyata laut terbelah itu bukan dalam fase yang singkat. Di sana dikatakan begini, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Ada fase semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut. Berarti ya semalam-malaman, berarti butuh waktu yang lama, butuh proses yang panjang. Tuhan pun butuh perjuangan untuk bisa membelah Laut Teberau itu dengan bantuan angin timur yang keras. Maka proses terbelahnya laut, atau yang kita kenal sebagai mukjizat yang luar biasa itu,
bukanlah dalam waktu singkat, melainkan butuh proses, butuh waktu, dan butuh upaya, dalam hal ini dari Tuhan. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bahwa yang namanya mukjizat itu bukanlah sesuatu yang selalu bisa dimaknai sebagai kejadian luar biasa yang terjadi dengan singkat dan seketika. Mukjizat pun butuh proses, butuh perjuangan, dan butuh kerja keras. Kalau mau kita elaborasi lebih luas, mukjizat itu terjadi, pertama jelas peran dari Tuhan yang menguakkan laut menjadi kering, terbelah. Tapi juga di awal disebutkan bahwa Tuhan Allah melibatkan malaikat-malaikatnya yang berjalan di depan tentara Israel, lalu kemudian berjalan di belakang tentara Israel untuk melindungi mereka dari kejaran tentara Mesir. Jadi ada peran malaikat. Ada peran dari Musa yang memimpin umat Israel bisa menyeberang Laut Teberau. Jadi ada peran dari pemimpin. Yang tidak kalah penting adalah ayat yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Artinya, butuh juga upaya, perjuangan, dan peran dari umat Israel untuk bisa lepas dari kejaran tentara Mesir itu. Kita kemudian menghayati bahwa mukjizat itu terjadi bukan hanya peran Tuhan dan tidak dalam waktu singkat, tetapi mukjizat butuh dari banyak pihak berperan dan butuh waktu, butuh proses, dan juga butuh perjuangan. Nah, adakah di antara kita yang hari ini sedang mengalami pergumulan dan kemudian kita bertanya dan kadang-kadang membayangkan mengapa tidak ada mukjizat yang segera bisa melepaskanku dari masalah, yang segera bisa mengangkat penyakitku, yang segera bisa melepaskanku dari masalah ekonomi misalnya, yang segera bisa melepaskanku dari masalah keluarga ataupun masalah-masalah yang lain. Kita belajar bahwa mukjizat tidak selalu terjadi secara instan. Mukjizat butuh waktu, butuh proses, dan juga butuh peran kita, butuh perjuangan kita. Satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan Allah tidak meninggalkan, Tuhan Allah tidak menghukum tentu saja, tetapi Tuhan Allah justru ikut terlibat menolong kita. Mukjizatnya nyata, nanti akan sampai indah pada waktunya. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul, yang sedang memiliki kecemasan, ketakutan, ataupun harapan-harapan kehidupan yang lebih baik, teruslah berjuang, dan mari kita, tanda kutip, menyeberangi Laut Teberau kita masing-masing, melintasi berbagai macam rintangan, hambatan yang kita hadapi. Butuh kerja keras, butuh peran dari banyak pihak untuk bisa itu semua, dan janganlah kita mudah menyerah. Teruslah berjuang, mukjizat Tuhan sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat